Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Masyadena. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi di bidang keperawatan. Saya mengambil yaitu Clinical Decision Support System atau CDSS. Pengertian dari Clinical Decision Support System adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung tenaga medis dalam proses pengambilan keputusan klinis. CDSS menggunakan data pasien, algoritma, dan pengetahuan berbasis bukti untuk memberikan rekomendasi yang relevan seperti diagnosis, perencanaan, pengobatan, atau tindakan medis lainnya. Tujuan dari CDSS ialah yang pertama yaitu meningkatkan akurasi diagnosa. CDSS ini membantu tenaga medis untuk membuat diagnosa lebih akurat dengan menganalisis data pasien, membandingkannya dengan basis data medis, dan memberikan rekomendasi yang relevan. Yang kedua yaitu minimalkan kesalahan medis. Dengan memberikan peringatan atau rekomendasi berdasarkan protokol medis, CDSS dapat membantu mencegah kesalahan dalam pengobatan seperti interaksi obat yang berbahaya atau dosis yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan. CDSS menyediakan informasi yang relevan secara tepat sehingga tenaga medis dapat membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang lebih singkat, terutama dalam situasi kritis. Yang keempat yaitu personalisasi perawatan pasien. Sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien berdasarkan data seperti riwayat kesehatan, hasil laboratorium, dan gejala sehingga memberikan rekomendasi perawatan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu mendukung standar protokol medis. CDSS ini memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan pedoman klinis dan standar terbaik yang berlaku dalam dunia medis. Yang selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses pengolahan data dan pengambilan keputusan, CDSS ini dapat membantu mengurangi beban kerja tenaga medis sehingga mereka dapat fokus pada aspek lain dari perawatan pasien. Yang selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan dan pengetahuan medis. CDSS ini juga berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi tenaga medis dengan menyediakan akses ke informasi terbaru tentang penyakit, obat-obatan, dan teknik pengobatan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan hasil kesehatan pasien. Dengan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, CDSS bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Komponen utama dari CDSS. 1. Yaitu berbasis data medis atau medical database. Berisi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan klinis seperti data pasien, data klinis, atau pengetahuan medis. Fungsinya yaitu sebagai sumber informasi utama yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mesin inferensi atau inference engine. Mesin ini adalah inti dari CDSS yang bertugas untuk yang pertama itu mengolah data pasien dan mencocokkannya dengan data basis data medis. Yang kedua yaitu menerapkan aturan logika, algoritma, atau model kecerdasan buatan untuk menghasilkan rekomendasi atau keputusan klinis. Yang ketiga yaitu memberikan prediksi, analisis risiko, atau saran perawatan berdasarkan informasi yang tersedia. Fungsinya yaitu melakukan analisis dan memberikan hasil atau rekomendasi yang mendukung keputusan klinis. Selanjutnya yaitu basis pengetahuan atau knowledge base. Komponen ini mencakup yaitu pedoman praktik klinis, aturan logika, serta model prediktif. Fungsinya yaitu menyediakan kerangka kerja berbasis bukti yang digunakan oleh mesin inferensi untuk menghasilkan rekomendasi. Yang keempat yaitu antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka ini memungkinkan tenaga medis untuk berinteraksi dengan sistem meliputi input data, output data, serta kemudahan navigasi. Fungsinya yaitu menghubungkan pengguna dengan sistem secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu data input atau input data source. Berisi data yang diperlukan untuk mengoperasian CDSS berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu sistem rekam medis elektronik, hasil diagnostik, serta data manual. Fungsinya itu memberikan informasi mentah yang akan diolah oleh sistem.
Yang keenam yaitu output dan rekomendasi atau decision outputs. Hasil akhir dari analisis yang dilakukan oleh CDSS berupa rekomendasi diagnosis atau terapi, peringatan tentang risiko, dan panduan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Fungsinya yaitu memberikan informasi yang membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis yang tepat. Yang ketujuh yaitu modul pembelajaran dan adaptasi atau Learning and Adaptation Module. Pada sistem CDSS yang lebih canggih, modul ini memungkinkan meningkatkan akurasi serta pembaruan otomatis. Fungsinya yaitu membuat sistem lebih adaptif dan relevan terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Yang kedelapan yaitu integrasi sistem atau sistem integration. CDSS harus terhubung dengan berbagai sistem dan alat medis seperti sistem informasi rumah sakit, sistem pemberian resep elektronik, serta alat diagnostik. Fungsinya yaitu memastikan CDSS dapat bekerja secara seamless dalam ekosistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, fungsi utama dari CDSS ini ialah yang pertama yaitu diagnosis. Yang dimaksud dengan diagnosis ini yaitu membantu mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala. Yang kedua yaitu perencanaan perawatan. Yang dimaksud dengan perencanaan perawatan yaitu menyediakan opsi pengobatan yang sesuai. Yang tiga yaitu pencegahan kesalahan medis dengan mendeteksi interaksi obat atau alergi pasien. Yang keempat itu manajemen data pasien, mengorganisir dan memproses data kesehatan untuk analisis lebih lanjut. Contoh implementasinya ada 3. Yang pertama yaitu Drug Interaction Checkers, yaitu mengidentifikasi potensi interaksi antara obat. Yang kedua yaitu Electronic Health Record Integration. CDSS sering terintegrasi dengan EHR untuk memberikan rekomendasi berbasis data pasien. Yang ketiga yaitu Clinical Guidelines, sistem yang merekomendasikan tindakan berdasarkan protokol kesehatan terbaru. Selanjutnya yaitu manfaat dari CDSS. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi diagnostik, memberikan rekomendasi berdasarkan data objektif. Yang kedua yaitu mengurangi beban dokter dengan mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko kesalahan dengan mengidentifikasi dan memperingatkan tentang kesalahan potensial. Yang keempat yaitu mendukung pelayanan berbasis bukti dengan mengarahkan pada perawatan yang sesuai standar. Tantangan dan implementasi dari CDSS ini ada 4. Yang pertama yaitu integrasi sistem, yaitu kesesuaian dengan infrastruktur teknologi di rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu adopsi pengguna dengan resistensi dari tenaga medis karena kebiasaan kerja lama. Yang ketiga yaitu keandalan data, ketergantungan pada data yang akurat dan lengkap. Yang keempat yaitu masalah dan privasi, keamanan, perlindungan data pasien. Kesimpulannya yaitu, Clinical Decision Support System adalah teknologi pendukung keputusan klinis yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan kombinasi data pasien, pengetahuan medis berbasis bukti, dan algoritma analitik. CDSS ini dirancang untuk membantu tenaga medis membuat keputusan yang lebih akurat, cepat, dan aman. Sistem ini tidak hanya mendukung proses diagnostik dan pengobatan, tetapi juga memastikan bahwa praktik klinis sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Dalam Clinical Decision Support System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.